Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Ketemu lagi dengan Bapak di YouTube channel Suka Belajar. Kali ini kita akan belajar bab 5 Sejarah Nama Jalan dan Kampung di Jakarta. Untuk itu, kalian simak baik-baik ya. Secara administratif, Jakarta dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Ada nama-nama unik atas penyebutan beberapa wilayah di Jakarta. Berikut penamaan jalan dan kampung di Jakarta. 1. Berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Contoh, Gambir, Menteng, Karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Kebun Jeruk. 2. Berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya. Contoh, Senayan, Cawang, dan Mogot, TB Simatupang, MT Haryono. 3. Berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut. Contoh, Kampung Bali, Kampung Makassar, Kampung Melayu. 4. Berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Contoh, jembatan besi, peluit, dan joglo. 5. Berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Contoh, Jatinegara. 6. Berdasarkan keadaan alam daerah tersebut. Contoh, Tanah Abang dan Ceger. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Barat. Yang pertama, ada Glodok. Dinamai berdasarkan bunyi air pancuran. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. 2. Angke berdasarkan dari kata bahasa Hokkien yaitu ang yang artinya darah dan ke yang artinya bangkai. Tahun 1740, jenazah para korban peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi warna merah karena darah. Yang ketiga, Jalan Daan Mogot. Diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot atau Dan Mogot ya. Dan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945 yang gugur pada usia 17 tahun. Sekarang, asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Utara. Yang pertama ada Ancol, berarti tanah mendidih berpayau-payau. Ketika laut pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau. Yang kedua, ada Tanjung Priuk. Diambil dari kata tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut dan priuk atau periuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah ini memang merupakan tanjung. Selain itu, pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli priuk. Selanjutnya, asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Pusat. Yang pertama ada Tanah Abang, berasal dari Nabang, yaitu nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Versi lain menyebutkan dinamai Tanah Abang karena tanahnya berwarna merah. Yang kedua ada Gambir Menteng, diambil dari nama pohon gambir yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Selanjutnya asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Selatan. Yang pertama ada Senayan, berasal dari nama orang Bali dan penguasa tanah yang tinggal di Batavia, yaitu Wangsanayan. Yang kedua Kebayoran, berasal dari bahasa Betawi, yaitu Kebayuran, yang berarti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Kebayoran Baru merupakan perluasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Timur. Yang pertama ada Cawang, berasal dari nama seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda yaitu Encik Awang.
Yang kedua, Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Makassar. Nah, ketiga kampung ini berasal dari nama suku bangsa yang mendiami daerah tersebut. Selanjutnya ada Jatinegara, diambil dari bahasa Sunda, yaitu kata Jatina dan negara, yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Oke anak-anak, adapun nilai-nilai luhur yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini adalah yang pertama, rasa ingin tahu. Banyaknya nama unik jalan di kampung di Jakarta memunculkan rasa ingin tahu kita. Lalu kedua, cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan mencintai kekayaan yang dimiliki bangsa. Yang ketiga, selalu bersyukur. Kekayaan budaya yang dimiliki bangsa yang tersebar di berbagai daerah merupakan potensi yang kita miliki. Yang keempat, rasa bangga. Kebanggaan terhadap budaya daerah akan memunculkan keinginan untuk mengunggulkan dan melestarikannya. Oke anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bermakna untuk kalian. Itu saja penjelasan dari Bapak. Sekian, tetap semangat, pantang menyerah, karena siapa kita? SDN Ragunan 12. SDN Ragunan 12 siap, maju, dan sukses. Bisa tidak? Bisa, pasti bisa. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.